Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazal Fauzan Arafi dengan NIM 13250079. Saya kelas SA03. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi pembelajaran matematika dasar dan aljabar linear dengan sub CPMK matriks. Mulai dari pengertian matriks, terus jenis-jenis matriks, pengerjaan matriks, dan juga contoh soal matriks. Yang terakhir juga ada kesimpulan. Sekian, terima kasih. Langsung aja ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu matriks ya, konsep dasar matriks. Matriks didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang diatur dalam format baris dan kolom. Bilang-bilangan di dalamnya dikenal sebagai elemen matriks yang posisinya ditentukan oleh koordinat baris I dan kolom itu biasanya J. Notasi dan ordo atau dimensi ya. Matriks biasanya disimbolkan dengan huruf kapital, contohnya A kapital. Ukuran sebuah matriks atau yang bisa disebut ortodimensi yang tadi saya bilang dituliskan sebagai M dan N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Elemen matriks dituliskan biasanya memakai tanda kurung biasa atau tanda kurung siku, tidak memakai tanda kurung Kurawa ya. Klasifikasi matriks dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan susunan elemennya. Yang pertama, matriks bujur sangkar atau persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, M sama dengan N, itu. Dan kedua, matriks baris dan kolom. Ini matriks yang paling sering juga. Matriks baris hanya memiliki satu baris, M sama dengan 1, sedangkan kolom hanya memiliki satu kolom, N sama dengan 1. Yang ketiga, matriks 0. Matriks yang seluruh elemennya adalah angka 0. Yang terakhir, yang selanjutnya, matriks identitas. Matriks persegi yang memiliki elemen diagonal utamanya adalah 1, sementara elemen lainnya adalah 0. Yang selanjutnya, matriks segitiga. Yang pertama itu segitiga atas, elemen yang di bawah diagonal utama bernilai 0. Yang kedua itu segitiga bawah, elemen yang di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi kebalikannya. Yang terakhir, matriks simetris. Matriks yang tetap sama meski telah ditranspose. Jadi jumlah angkanya itu tetap sama. Selanjutnya, operasi perhitungan matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Prosesnya dengan dilakukannya menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang berada dalam posisi yang sama. Yang kedua, perkalian matriks dan matriks. Jadi saling perkalian. Syarat utama perkalian ini adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks yang kedua. Jadi kalau misalnya jumlah kolomnya atau barisnya itu nggak sama, itu nggak bisa menggunakan perkalian matriks dengan matriks. Dia itu hanya bisa pokoknya hanya variabel matriksnya itu sama, mau kolom mau baris. Hasil perkaliannya dapat didapat dari jumlah perkalian elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Jadi matriks yang baris itu diambil dari yang pertama ya, yang kolom itu diambil dari yang kedua, jangan sampai terbalik. Yang ketiga itu matriks transpose matriks ya. Operasi mengubah susunan matriks dengan menukar posisi baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jadi ini nggak usah dijumlah, nggak usah dikali, nggak usah dibagi, nggak usah dikurang. Ini hanya mengganti susunannya aja, susunan matriksnya dengan menukar posisi baris dan kolom. Ini selanjutnya ada analisis matriks persegi. Yang pertama itu determinan. Determinan adalah skalar yang dihasilkan dari perhitungan elemen-elemen matriks persegi. Untuk matriks 2x2 rumusnya adalah AD min BC. Yang kedua itu minor kofaktor. Yang pertama itu minor MIJ. Nilai determinan yang tersisa setelah baris ke min I dan kolom ke min J dihilangkan. Yang kedua itu kofaktor. Hasil dari min yang diberi tanda positif atau negatif berdasarkan posisi elemennya. Selanjutnya itu adjoint dan inverse.
adjoint merupakan hasil transpose dari matriks kofaktor. Jadi adjoint ini hasil transposenya ya, transpose dari kofaktor. Jadi kalau misalnya mau nyari yang versi adjoint, itu kofaktornya itu udah harus ada, nggak bisa adjoint dulu. Jadi itu inverse, yang tadi inverse. Ini contohnya A-1. Kebalikan dari matriks yang dihitung dengan rumus A dari rumus 1 per determinan A. Inverse hanya dapat digunakan jika nilai determinannya tidak 0. Oke, selanjutnya itu latihan soal dan pembahasan. Ini untuk soal yang pertama. Jadi huruf A. Jadi kolom dan baris itu ada 4 min 5, dan kolomnya itu ada yang bawahnya itu ada min 7 sama 9. Nah, jadi caranya itu gini. Ini rumusnya nih, rumus determinan A. Itu A kali D min B kali C. Jadi ini jangan sampai terbalik ya. Kalau misalnya ini terbalik, ntar hasil akhirnya itu bakal beda. Karena kita mau nyari determinan A-nya. Itu. Kalau misalnya salah determinan dari salah rumus, determinan A nggak bakal ketemu, bisa juga salah. Ini tinggal di A kali D, jadi kayak ibaratnya itu silang kali silang ya. Jadi 4 kali 9 sama min 7 kali min 5. Jadi min 5 kali min 7. Terus dikali aja. 4 kali 9 36, min 5 sama kali min 7 itu 35. Nah, ini kan nggak ada penjumlahannya, ini pengurangan ya. Ini pengurangan itu harus, jadi hasilnya itu dikurang. Nah, gini jadinya nih, ini hasil akhirnya teman-teman. Ini hasil akhirnya, jadi A-1 itu A per determinan A, itu tinggal dibalik, hasil ini itu dibalik ya, hasil untuk mencari determinannya ini dibalik nih, yang 4 min 5 terus A min 7 min 9 itu dibalik. Jadi hasilnya itu A min 1 sama dengan 1 per 1. Lalu, nah ini yang tadi nih, ini dibalik, 9-nya di atas, 4-nya di bawah. Begitu. Ini untuk yang ininya ya, untuk yang apa, yang depannya, yang belakangnya itu tidak usah, karena kan rumusnya pun tetap sama. Ini kita mengikuti rumus. Jadi 4 sama 9 itu juga min 7. Ini tetap sama, yang belakangnya, yang depannya aja. Min 7 sama min 5. Nah, ini tinggal di menggunakan sistem minus-minusan, kalau saya bilang minus-minusan. Jadi karena 9 sama 4 ini udah positif ya, jadi yang hasilnya positif. Nah, untuk yang min 5 ini kan min, yang 7 juga min. Nah, variabel awal ini kan min 5 sama min 7. Nah, ini tuh min ketemu min sama dengan plus kan. Nah, jadi hasilnya itu positif, nggak boleh negatif. Kecuali di sini positif, di sini positif, itu masih ada kemungkinan untuk jadi negatif ya. Jadi kan negatif sama positif hasilnya negatif ya. Karena ini sama-sama negatif, jadi hasilnya itu positif. Ini lanjut, ada soal yang kedua. Soal yang kedua itu A ini min 1 0 0, 2 min 1 min 3, 0 1 0. Nah, maka nilai dari M11 adalah, nah ini bukan M11, M baris 1 kolom 1 teman-teman. Sorry. Jadi ini kan udah ketemu nih baris satunya, ini kolom satunya nih, yang barisnya itu min 1 0 0, yang kolomnya itu min 1 2 0. Nah, ini udah ketemu nih. Nah, yang ditanyakan maka nilai dari M1 baris 1 kolom 1 kan. Nah, jadi karena ini udah ada, yang dicari itu bukan ininya, tapi yang nggak masuk ke sini. Jadi yang nggak masuk ke sini itu dicari. Jadi gini, kan ini udah nggak masuk, berarti yang ini udah masuk, yang nggak masuk kan min 1, min 3, 1 sama 0. Ini nggak masuk, jadi jangan sampai keliru. Mentang-mentang yang dicari itu nilai M1 baris 1, itu jangan sampai terkecoh. Nah, yang dicari itu yang di luar M baris 1 deret kolom 1, itu yang dicari. Jadi gini,
min 1 itu habis itu min 3, habis itu 1 cek 0. Nah, ini tinggal ditulis di ini M11 sama dengan min 1 min 3 1 0. Ini dikali silang kayak tadi ya. Ini dikali silang kayak tadi, jangan sampai salah. Pokoknya sistem matriks itu lumayan gak terlalu rumit, karena sistemnya itu cuma kali-kalian silang. Malah yang inverse pun itu nggak perlu dikali, jadi cuma ditukar aja, tukar baris kolomnya, itu nggak terlalu rumit. Nah, terus ini tinggal dikali silang habis itu min 1 kali 0 ya 0, habis itu min 3 kali 1 ya 3. Nah, ini kenapa bawahnya jadi positif? Jadi gini, ini kan ya, ini ketemu ini ya, ini ketemu ini jadi positif dong, karena ini minus, ini minus. Kalau misalnya ini plus, ini bakal jadi minus bawahnya, karena ini minus, makanya dia jadi plus. Kayak yang tadi saya bilang, minus ketemu minus jadi plus. Terus udah deh, M baris 1 kolom 1 itu hasilnya 3. Jadi hasilnya menentukan ini nih, yang di garis kuning ini tuh hasilnya keseluruhannya itu 3. Nah, ya kan? Jadi jangan sampai ketuker. Yang dicari itu bukan yang garis di garis ini nih, bukan yang satu baris habis itu satu baris ini, tapi yang di luar baris yang mau diambil itu. Jadi bukan ininya yang dicari nih, bukan garis yang dicari, tapi bawahnya nih yang nggak masuk ke dalam garis ini. Garis ini tuh dicari dari nih M baris 1 kolom 1 ya. Mungkin contoh soalnya saya kasih 2 aja. Contoh soal yang matriks yang nggak terlalu rumit ya. Karena kita juga sama-sama belajar, dan ya ini sepengetahuan saya aja, siapa tahu masih ada salah juga kan ya. Ini untuk kesimpulannya saya bacain aja. Matriks itu susunan bilangan dari bentuk baris dan kolom yang posisinya ditentukan oleh ordo M dan N. Terdapat berbagai jenis matriks nih, mulai dari matriks bujur sangkar yang tadi ya, terus baris, kolom, hingga matriks identitas yang mencakup elemen diagonal bernilai 1. Operasi matriks mencakup penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta transformasi transpose yang menukar baris menjadi kolom. Khusus untuk matriks bujur sangkar, ini konsep determinan, mirror, dan kofaktor digunakan untuk menentukan adjoint dan menghasilkan inverse matriks. Nah, tadi yang saya bilang, adjoint itu harus ditemuin dulu nih kofaktornya, mau kofaktor, minor, atau determinan, itu harus ditemuin dulu. Kalau misalnya kalian asal mau di soal itu tentukan adjoint atau inverse matrix, nah itu nggak bisa, kan harus satu-satu, jadi harus nemuin kofaktornya dulu. Habis nemuin kofaktor baru bisa ditentuin nih adjoint dan menghasilkan inverse matrix. Jadi nggak bisa asal ngerjain ya. Jadi matriks itu emang gampang, tapi banyak yang kekecoh. Nggak bisa dikerjain dengan cepat-cepat gitu loh, harus fokus. Mungkin ini aja kali ya soal-soalnya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini untuk kesimpulan ya. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu aja dari saya. Pembelajaran matriks yang saya ketahui dan bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.